Ande-ande lumut. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Timur, hiduplah seorang pangeran bijaksana bernama Ande-ande lumut. Setelah sekian lama hidup dalam kesendirian, Ande-ande lumut memutuskan untuk mencari pasangan hidup. Namun, sang pangeran tidak ingin sembarang memilih. Ia ingin menemukan perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang jujur, setia, dan berani dalam mempertahankan prinsip kebaikan. Untuk itu, ia menyebarkan kabar bahwa ia sedang mencari calon istri dan mengundang para gadis dari berbagai desa untuk datang ke kerajaannya. Namun, mereka harus melewati satu ujian, sebuah sungai besar yang tak bisa diseberangi dengan mudah. Disinilah muncul tokoh yang tak biasa, seekor yuyu raksasa. Yuyu adalah kepiting raksasa yang menawarkan bantuannya kepada para gadis. Tapi ia memberikan satu syarat yang menguji moralitas mereka. Siapapun yang ingin menyeberang harus rela dicium olehnya. Satu persatu gadis datang. Mereka berdandan cantik, mengenakan pakaian terbaik, dan membawa harapan besar untuk menjadi permaisuri. Namun, saat dihadapkan pada sungai dan tawaran yuyu raksasa, hampir semua dari mereka menerima syarat tersebut tanpa ragu. Mereka berpikir, tak mengapa, yang penting bisa sampai ke seberang dan bertemu ande-ande lumut. Tapi mereka tak sadar bahwa di balik ujian itu tersimpan penilaian yang jauh lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Kemudian datanglah Klenting Kuning. Ia berbeda dari gadis lainnya. Sederhana, tak memakai hiasan mewah, dan datang dengan hati tulus. Saat Yuyu menawarkan bantuan dengan syarat ciuman, Klenting Kuning menolaknya tegas. Ia berkata, "Tidak, aku tidak akan menggadaikan kehormatanku demi ambisi. Jika aku harus menyeberang sendiri, maka biarlah begitu." Dengan keberanian dan keyakinannya, Klenting Kuning berhasil menemukan jalan lain. Ia menyeberang tanpa bantuan Yuyu. Mungkin lebih sulit, mungkin lebih lama, tapi ia sampai dengan cara yang benar. Ketika tiba di kerajaan, ande-ande lumut menyambut semua gadis yang datang. Tapi dari semuanya, hanya satu yang mencuri perhatiannya, Klenting Kuning. Saat ditanya, Klenting Kuning tidak ragu menceritakan bagaimana ia sampai di sana dan mengapa ia menolak syarat dari yuyu raksasa. Mendengar itu, ande-ande lumut tersenyum. Ia tahu, inilah perempuan yang ia cari. Bukan karena kecantikan, bukan karena keberuntungan, tapi karena sikap jujur dan prinsip yang dipegang teguh. Klenting Kuning pun dipilih menjadi pasangan hidup sang pangeran. Keduanya menikah dan memerintah kerajaan dengan bijaksana. Cerita ande-ande lumut bukan hanya dongeng tentang cinta seorang pangeran dan gadis desa. Cerita ini menyimpan pesan moral yang sangat kuat. Pertama, pentingnya kejujuran dan prinsip hidup. Klenting Kuning menunjukkan bahwa kehormatan tidak bisa ditukar dengan kesempatan, betapapun besar godaannya. Kedua, cerita ini mengajarkan bahwa pilihan terbaik bukan selalu yang terlihat paling mencolok. Kecantikan lahiriah bisa menarik, tapi ketulusan dan keberanianlah yang akan membawa kebahagiaan sejati. Ketiga, melalui tokoh yuyu raksasa, kita diingatkan bahwa dalam hidup akan ada tawaran yang tampak mudah tapi menguji moral. Disinilah pentingnya keberanian untuk berkata tidak. Dan terakhir, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luar. Ande-ande lumut memilih Klenting Kuning bukan karena hiasan atau pakaian indah, tapi karena hati yang bersih dan sikap yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan pilihan antara mengambil jalan pintas atau bertahan di jalan benar yang lebih sulit. Cerita ini mengajak kita semua, terutama generasi muda, untuk tidak goyah oleh bujukan atau tekanan. Karena pada akhirnya, orang yang memegang nilai kejujuran dan keberanian akan menemukan tempat terbaik dalam hidupnya.